Lebih dari 50% komoditas di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur sebagian diolah menjadi camilan khas. Bukan hanya rasanya yang khas, tapi proses pembuatannya juga menjadi daya tarik. Main tembak-tembakan di ladang jagung. Itu biasa di alor, jagung, dan tembakan kalau digabung menjadi sesuatu yang khas. Ayo, Mas. Makasih deh. Kalau masuk pasar Kadelang di kota Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, samar-samar kita dengar bunyi ledakan. Suaranya mirip petasan. Ini dia sumber ledakannya. Suaranya sangar, tapi yang keluar dari alat ini camilan ala barat. Yap, popcorn alias jagung tembak sebutannya di sini. Kalau di barat ada namanya popcorn. Nah, Indonesia juga punya popcorn khas alor namanya jagung tembak. Woi! Untuk membuat jagung tembak, jagung dimasukkan dalam tabung yang sudah dipanaskan ini. Tutup rapat dan diputar-putar. Setelah 10 menit, siap-siap meledak lagi. Woi! Lepas. Fresh from the oven. Masih hangat dan rasanya mantap. Betul, Pak? Oke. Goreng kopi juga oke. Bisa, Pak? Supaya hasilnya maksimal, tabung harus benar-benar kedap udara. Ini kan sistem tabung yang kita buat, dia punya udara tidak boleh keluar, dia kan udara di dalam tuh, jadi saat kita buka pas udaranya kasih ledak, jadi dia jagungnya bunga. Gitu. Nah, rusak. Boleh, Om. Pegel. Muternya sih enteng, tapi 10-15 menit, ya pegel juga. Dah. 1 kilogram jagung tembak harganya Rp15.000. Ada juga warga yang datang membawa jagung sendiri untuk dibuatkan jagung tembak. Jasa pembuatannya dibanderol Rp5.000 per kilogram. Yarit Laur, satu-satunya penjual jagung tembak di kota Alor. Dulu ada banyak pembuat jagung tembak, namun gulung tikar karena alatnya rusak. Meski sudah jarang, jagung tembak masih jadi pilihan warga. 3 kali dalam seminggu. Kenapa suka beli jagung tembak? Karena enak. Rasanya gurih, enak. Yarit rutin merawat alat jagung tembak miliknya. Semangatnya adalah melestarikan tradisi mengolah jagung di Alor ini. Masih di Pasar Kadelang, ada juga kudapan jagung khas lainnya yang wajib dicicipi. Jagung titi namanya. Jagung yang sudah disangrai, kemudian ditumbuk hingga pipih. Nah, menyantapnya wajib pakai kenari. Ini jagung titik, kalau dimakan langsung rasanya hambar. Makanya kalau di Alor tuh ada kenari. Nah, ini biasanya makan dicampur langsung. Rasanya sih ya kayak ada kelapa-kelapanya gitu deh. 1 kilogram dijual Rp50.000, ditambah Rp40.000 untuk 1 kilogram kenari. Kalau hari-hari kapal itu aku lumayan juga. Kalau hari-hari begini ya untung-untung 1 kilo. Ya sederhana begitu saja. Aku begitu saja. Ya. Selain di pasar, satu lagi cara pengolahan jagung yang khas di Alor. Lokasinya di Pulau Pura. Yang unik proses pembuatannya. Jagung dimasak dengan pasir laut dan periuk. Kalau dilihat sih sama kayak popcorn lain. Tapi di sini yang beda cara pembuatannya. Di Pura namanya jagung bunga.
Jagung mentah dimasukkan ke dalam periuk dan diaduk hingga 7 menit. Gila, panas dan juga pedih karena asap. Bedanya dengan olahan jagung lain di Alor adalah jenis jagungnya. Jagung ini hanya bisa ditanam di tanah Pulau Pura. Teksturnya lebih kecil dibanding jagung lainnya, sehingga lebih merekah seperti bunga saat dimasak. Jagung pura tidak sama dengan jagung lain. Jagung pura, dia pun buahnya kecil, dia buah kecil habis dikupas. Kalau bijinya besar, digoreng tidak berbunga. Kalau dikupas bijinya kecil, diluru bijinya kecil, digoreng bisa berbunga. Kenapa, Mama? Karena kita punya tanah ini berbatu-batu. Jadi jagungnya ditanam, dia buahnya kecil. Di Pulau Pura, jagung bunga kudapan wajib pada setiap acara khusus, sebagai simbol persahabatan dan rasa terima kasih. Khusus di Pulau Pura, jagung bunga jadi makanan wajib di setiap acara. Baik acara kedukaan, syukuran, atau ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Jagung di Pulau Pura sedikit berbeda karena lahannya lebih banyak bebatuan. Itu sebabnya tekstur jagung beda dengan di kota Alor. Jagung pura itu kan jagung-jagung lokal yang ada. Yang memang dari topografi yang ada dia memberikan produksi yang kecil-kecil butirannya. Sehingga itu biasa mudah untuk mereka jadikan sebagai jagung bunga. Mereka goreng dan begitu dia panas dia keluar bunga begitu. Kemudian yang jagung-jagung yang lain sebenarnya tidak. Mereka juga jagung yang butirannya besar itu juga bisa jadi bunga, tetapi tidak sebagus dengan yang jagung-jagung lokal itu. Di Pulau Alor, jagung makanan pokok warga selain beras dari sejak dulu. 60% komoditi pertanian Alor adalah jagung. Jagung hampir proporsi terbesar dari usaha masyarakat di sini. Usaha masyarakat itu jagung lebih memperoleh proporsi terbesar. Hampir sekitar 60% dari usaha masyarakat di sini. Mereka berladang, ada yang tanam jagung, ubi, kacang-kacangan, tapi juga padi. Padi itu adalah dukungan pangan selain jagung. Lahan kering di Tanah Alor membuat jagung tanaman yang cocok untuk tumbuh. Pengolahan jagung tradisional secara turun-temurun menjadi warisan yang terus dipertahankan. Menjaga potensi alam, sekaligus mempertahankan kearifan lokal. Farabi Ferdiansyah, Budi Raharjo melaporkan untuk NET.